Shalom saudara, selamat pagi, salam sukacita bagimu. Puji Tuhan, kita dipertemukan dalam renungan harian edisi Senin 1 Juli 2024. Kita bersyukur untuk semua kasih setia Tuhan dan karena itu mari mempersiapkan hati menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman dalam 2 Korintus 8 ayat 16 sampai ayat 24. Marilah kita satu dalam doa, mohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan baru, hari baru, pekan baru, dan juga bulan baru. Semuanya kami percaya hanya karena kemurahan-Mu, sehingga kami boleh berada di dalamnya. Perkenankan kami menjalani semua yang baru ini dengan kekuatan daripada firman-Mu, sehingga perjalanan hidup kami tetap dalam kebenaran. Ya Roh Kudus, kuasai kami sehingga dari awal sampai selesainya firman-Mu kami baca dan kami renungkan, semuanya berjalan dalam kendali-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. 2 Korintus pasal 8 ayat 16 sampai ayat 24. Titus diutus. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia, kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka, kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita, yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu, tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahanku atas kamu. Amin. Menyatukan hati dalam pelayanan. Itulah tema kita pada saat ini. Saudara, kegiatan pelayanan Kristiani dapat dikatakan berkembang dengan pesat. Banyak kegiatan kekristenan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Kristen dan hampir semuanya menawarkan keunggulan masing-masing. Timbul kesan bahwa jemaat akan untung jika memilih ini dan rugi jika memilih itu. Janganlah kita membungkus kepentingan tak terpuji seperti ini dengan kedok memberi yang terbaik kepada Tuhan. Di sini, Paulus menegaskan beberapa hal penting yang berkenaan dengan pelayanan para pelayan Tuhan. Paulus melihat bahwa hal yang sangat penting dan mendasar yang harus dimiliki pelayan Tuhan adalah kesungguhan hati. Kesungguhan hati ini memampukan pelayan Tuhan untuk siap ditempatkan di mana saja dan dalam situasi apapun. Untuk itu, selayaknya lah mereka dipuji dan dihargai atas apa yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Akan tetapi, Paulus juga menyadari bahwa akan ada orang-orang yang berusaha dengan cara apapun menjatuhkan pelayan
yang dilakukan oleh para pelayan. Sebab itu, Paulus mengingatkan agar para pelayan menjaga sikap dan menghindarkan diri dari perilaku menyimpang. Jangan sampai mereka memberi kesempatan untuk orang jahat mencela pelayanan mereka di tengah jemaat. Saudara yang diberkati Tuhan, kedekatan Paulus dengan rekan sepelayanan dan jemaat yang dilayaninya memunculkan standar pelayanan dan kerohanian yang benar. Standar itu adalah adanya rasa syukur kepada Tuhan atas anugerah keselamatan daripadanya. Dari rasa syukur ini akan timbul semangat untuk melayaninya dengan sepenuh hati. Jika kita menyaksikan perkembangan banyak pelayanan, bersikaplah bijaksana. Miliki pemahaman yang benar tentang Tuhan Yesus dan berimanlah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Sikap ini akan menghindarkan kita dari keinginan untuk mencela tindakan pelayan lainnya. Dengan demikian, kita menutup celah untuk kita sendiri dicela dan dikecam. Milikilah dan pertahankanlah kesungguhan hati dalam melayani Tuhan dimanapun kita berada. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita satu dalam doa syukur. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Hari ini kami percaya bahwa hanya dalam kesungguhan hati kami dapat menerima satu dengan yang lain dan bersama-sama bersatu dalam pelayanan. Ya Roh Kudus, penuhkanlah kami kekuatan dan hikmat-Mu agar semuanya itu kami nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersama-sama baik dalam keluarga kami, bersama dengan rekan sepelayanan, rekan kerja, dan bahkan dalam persahabatan kami akan bersama-sama untuk mengangkat pelayanan, saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami Tuhan, baik hari ini, juga pekan ini, dan bahkan bulan ini. Roh Kudus terus menolong dan menuntun kami semuanya. Penuhkan kami kekuatan dan syukur, baik bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia, pun juga yang masih produktif, bahkan anak-anak dan cucu-cucu kami. Kami adalah satu kesatuan untuk kemuliaan Tuhan di dalam segala aktivitas kami. Ya Bapa, ini syukur kami, ini permohonan kami. Dengarkanlah kami dan ampunilah segala salah dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, demikian kebersamaan kita di pagi ini. Tuhan memberkati kita semua.